Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun sana pendengar di mana saja berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan Dun sana tentunya di pukul 9 ini kita akan bersama dalam eh, kearifan lokal Minangkabau ya yang pagi hari ini kita kembali bersama Mama Tuanku Mangkudun ya, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dan alhamdulillah beliau telah berkesempatan hadir ke studio Perempat dari Padang di pagi hari ini. Dan ada pun topik yang akan kita perbincangkan nanti di saat menengah adalah menyikapi apa yang baru saja terjadi di daerah kita Sumatera Barat ini dan juga dua provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara dan Aceh, apalagi kalau bukan banjir bandang ya. Nah, melihat dari kondisi ini maka kami coba angkat, kita ingin melihat bagaimana kearifan lokal Minangkabau, kearifan lokal yang dititipkan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam menghadapi bencana alam ini ya, atau dalam menghadapi bencana secara umum. Nah, kita akan angkat perbincangan dengan topik yang sama, yaitu kearifan lokal Minangkabau dalam menghadapi bencana. Nah, Dun Sanak Padanga, tentunya sebagai sebuah apa ya, budayaan besar dan pernah dengan dalam perjalanan masa yang cukup panjang, tentunya nenek moyang orang Minangkabau sudah meninggalkan juga ini ya, ajaran-ajaran atau kearifan-kearifan untuk anak keponakannya. Bagaimana ketika di kemudian hari terjadi bencana seperti yang baru saja kita hadapi saat ini sebenarnya ya. Nah, barangkali berdasarkan pengalaman beliau nenek moyang kita dari masa lalu yang juga pernah terjadi, ada ajaran-ajaran yang ditinggalkan. Untuk itu kita coba gali bersama Mama Tuanku Mangkudun di pagi hari ini. Baik, Dun Sana Padanga, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung di dua line telepon kami di 812414 maupun di 08116609240 yang ingin eh, bergabung menanggapi perbincangan kita dalam topik kearifan lokal Minangkabau menghadapi bencana. Baik, kami sapa dulu kehadiran Mak Tuan Kemengkudun yang sudah hadir di studio Perempat dari Padang pagi ini. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Adit dan sanak pendengar RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Iya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mak, jadi beberapa hari sebelum ini, belakangan ini kan kita bersama saudara-saudara kita yang lainnya kan diuji nih, Mak ya. Iya, kita sedang mendapat ujian. Dapat ujian yang luar biasa nih, Mak. Betul, betul. Kalau kita saksikan bagaimana visualnya, aduh, masya Allah, luar biasa. Dan tentunya ini merupakan duka mendalam. Nah, dan tentunya kita juga ingin mengucapkan ikut prihatin dan belasungkawa ya, Mak ya, Betul. bagi yang ditimpa musibah ini. Nah, namun di balik itu semua, tentunya kita juga eh, tidak boleh hanyut nih, Mak ya, terpuruk dalam keadaan ini. Tapi kita diajarkan juga untuk mengambil hikmah, kemudian juga mengambil pembelajaran dari yang terjadi. Nah, bicara pembelajaran ini, apakah nenek moyang orang Minangkabau, Mak, atau nenek moyang kita dari dulunya juga sudah meninggalkan ajaran-ajaran tertentu, atau katakanlah pitu-pituah, ataupun juga petah-pitih, ataupun juga perilaku-perilaku dalam menyikapi kebencanaan ini seperti yang kita terjadi belakangan ini di Sumatera Barat ini, Pak. Gimana menurut Mbak Tangku, Pak? Silakan, Pak. Iya, kita bisa melihat dalam tiga segmen barangkali Bang Adit. Yang pertama, kondisi terakhir sekarang ketika musibah sudah terjadi, apa eh, petunjuk dari nenek moyang. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mitigasi bencana. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana sebenarnya
nenek moyang mengajarkan kita hidup di alam. Jadi 3 hal itu yang bisa kita lihat Ya, ya, ya. dan rasanya cukup lengkap. Kita mulai dari yang pertama tadi tentang kalau musibah sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan, itu petuahnya sangat jelas. Bahwa bagi orang Minang, kababaya baimbawan, kababura bambawan. Ketika bencana sudah terjadi, ketika musibah sudah berlangsung, maka tidak ada undangan, tidak ada panggilan, tapi bahambawan. Bahambawan itu kalau diterjemahkan sederhana ke bahasa Indonesia, berhamburan. Tanpa diundang kita harus hadir, tanpa dipanggil kita harus datang. Barangkali yang paling mudah mengambil perbandingan atau analoginya adalah ketika terjadi musibah ada yang meninggal. Kalau ada yang meninggal dalam sebuah kampung, dalam sebuah nagari, maka tidak ada panggilan, tidak ada undangan, semua orang datang. Datang pertama tentu menyampaikan duka. Kemudian ketika sudah melihat situasi, masing-masing akan mengambil posisinya. Penghulu akan mengambil posisinya untuk berunding di mana akan diselenggarakan jenazah yang meninggal. Kemudian yang pemuda akan berunding, minta petunjuk kepada penghulu, kepada andikonya, di mana akan ditanam, kami akan menggali kuburan segala macam. Itu tidak ada undangan, tidak ada panggilan, semua datang. Turun gunung tanpa panggilan, tanpa undangan. Nah ini yang bisa kita teladani bahwa kababaya baimbawan, kababula bahambawan itu dilanjutkan dengan baik samoli pikua ringan samoli jinjang, tertungkui sama makan tanah, tertilantang sama minum ambon. Maka rasa penderitaan itu yang diajarkan nenek moyang ketika musibah sudah terjadi. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menghujat, semuanya turun untuk saling bahu-membahu mengatasi keadaan. Itu kalau sudah terjadi. Nah, kemudian ada petuah juga. Kalau sudah terjadi itu ada petunjuk nenek moyang, kolah karuh hayali lia, tusuri jajak kaulu, tapai jajak kaulu, jalani jalan kemudian. Lima ko gajah muni barang, lima ko tabiang nalaruntua. Evaluasi. Jadi setelah kita tangani bencana ini, kita hadapi bencana ini, kita saling tolong menolong dan menyelesaikan semua persoalan yang ada. Jangan berhenti di sana, kita harus evaluasi apa yang sudah terjadi. Susui jalan kemudian, tapai jalan kahulu, mencari sumber permasalahan. Untuk apa? Untuk juga diperbaiki, ditangani untuk menghadapi masa depan. Kemudian jauh yang lebih besar dari itu, sebenarnya ada ajaran yang harus kita bongkar kembali, kita pelajari kembali. Mitigasi bencana, persiapan menghadapi keadaan. Mengalit Minangkabau itu guru besarnya adalah alam. Alam sekembang jadi guru. Nah, artinya nenek moyang orang Minangkabau itu menata kehidupan itu benar-benar berlandaskan ilmunya terhadap alam. Itu bertingkat itu. Ilmu terbesarnya alam sekembang jadi guru diturunkan dalam tuturan undang nagari. Undang nagari itu menjelaskan bahwa nagari itu punya wilayah-wilayah yang harus dijaga. Nagari Bampe suku, Balabuh Batapian, sampai nanti hutan limbo larangan. Balubuak larangan, hutan ulayat. Itu daerah-daerah konservasi yang harus dijaga. Itu pada tataran undang. Undang-undang itu tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada hukuman adatnya. Nah, kemudian undang-undang itu diturunkan lagi dalam
tata guna lahan. Itu undang-undang istilah nagari namanya. Tata guna lahan itu juga tidak boleh dilanggar. Mana yang boleh untuk sawah, mana yang boleh untuk ladang. Nangganang untuk peranang itia, nambuki untuk ladang, nandata untuk sawah, nangkalih untuk perumahan, nan lambu untuk bani, dan seterusnya. Itu ada aturannya, ada tata guna lahan dalam undang-undang negari. Tidak boleh sembarangan menggunakan lahan. Nah, kemudian ada yang ketiga, Bung Adit, dalam tingkatan aturan yang diberikan nenek moyang dalam pemakaian alam itu. Nagari, tempat permukaan bumi itu diberi nama sesuai dengan sifat dan keadaannya. Bung Adit pasti tahu di Minangkabau itu ada nagari yang bernama Paninjauan, itu mungkin ada 20-an. Iya. Kenapa banyak sekali nagari Paninjauan? Nah, dulu Paninjauan itu adalah tempat ditegakkannya sebuah markas atau kubu Parikpaga untuk meninjau keadaan alam, untuk memperhatikan apa yang akan terjadi. Di sana ada tabuah biasanya. Tabuah untuk pemberitahuan kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi banjir, kalau terjadi kebakaran, apalagi galodo. Ya, tabuah di Paninjauan itu yang akan berbunyi, yang akan disauti oleh tabuah di nagari, tabuah yang membeli musaji. Nah, nama nagari kalau istilah ilmiahnya itu toponomi, di Minangkabau itu sangat jelas mengajarkan untuk menghadapi keadaan. Ada nagari yang benar-benar dilekatkan dengan keadaan fisiknya. Ada nagari Galulua. Galulua itu ada beberapa tempat. Galulua Jandi Tampuah itu disebutkan itu dalam undang nagari. Galulua kalau dalam bahasa sekarangnya disebut Galodo. Ada beberapa nagari yang diberi nama Galulua supaya tidak ditempuh, apalagi dihuni atau digunakan perumahan. Jadi dari tingkat undang nagari, undang-undang Minangkabau yang penting, sudah ada peringatan atau kewajiban orang Minang itu untuk membagi lahan. Mana yang boleh digunakan, mana yang harus dijaga. Kemudian tata guna lahan itu dijelaskan. Kemudian dijelaskan dengan nama-nama, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Jadi kalau kita bahas semuanya, menghadapi musibah itu sudah dipersiapkan oleh nenek moyang. Mulai dari ketika musibah sudah terjadi, kemudian kita evaluasi, kemudian kita kembali ke akar aturan yang sebenarnya. Begitu Bung Adit. Jadi cukup banyak warisan yang harus kita gali kembali, sementara kita memperbaiki keadaan yang sudah terjadi. Itu sementara Bung Adit. Baik. Nah, Dun Sanak Penangah itu sudah pengantar diskusi kita bersama Mak Tuang Kemangkudun dalam kearifan lokal Minangkabau pagi ini, yaitu tentang kearifan lokal Minangkabau dalam menghadapi bencana, ya, atau menyikapi bencana. Nah, ternyata dari jauh-jauh hari nenek moyang kita orang Minangkabau sudah membuat sebuah kalau istilah sekarangnya formulasi barangkali begitu ya, Mbak ya. Betul. Sejak dari konstitusi bahkan. Sejak dari konstitusi bahkan ya. Iya. Ada konstitusinya dan turun kepada formulasinya, strateginya juga. Nah, dalam menghadapi bencana, artinya nenek moyang orang Minangkabau itu ternyata begitu serius. Ya, Mbak ya, begitu serius menyikapi bencana. Iya, barangkali begini, Bung. Nagari Minangkabau ini kata ahli geologi itu ada di atas ring of fire. Ya. Cincin api di mana tempat sumber gunung berapi dan gempa sepanjang masa. Ya. Karena itulah maka belajar kepada alam itu wajib bagi orang Minangkabau. Sampai kepada rumah gadangnya sendiri pun harus rumahnya harus sesuai dengan alam, bukan ramah, harus sesuai, harus mengikuti gerak dari alam itu. Rumah gadang itu arsitekturnya diakui sangat ramah gempa, sangat akrab lah, mungkin ramah itu seolah-olah dia disiapkan untuk gempa. Tidak, ini akrab, dia bisa
menari di atas gempa. Masih tentang rumah gadang, Bung Adit, untuk menghadapi bencana itu sudah disiapkan satu komponen penting dalam unsur rumah gadang itu namanya rangkiang. Rangkiang itu ada satu yang harus ada, namanya si tangguang lapa atau si tenggang lapa. Ini tidak boleh dipakai sehari-hari. Yang dipakai sehari-hari itu rangkiang si bayau-bayau. Isinya si tenggang lapa atau si tangguang lapa itu untuk menghadapi masa paceklik dan menghadapi bencana. Jadi sudah ada cadangan. Jadi dari undang-undang nagari, dari implementasinya dalam tata guna lahan, bahkan sampai bagaimana sebuah rumah gadang berdiri itu dipersiapkan. Masyarakat Minangkabau itu artinya apa? Artinya siap untuk menghadapi keadaan apapun, termasuk bencana yang akan terjadi. Kalau dikatakan Minangkabau itu langganan bencana, bukan karena kita berdosa, tidak, karena memang kita tinggal di daerah yang sangat dinamis secara alamiah. Ya, karena ring of fire itu gempa, gunung meletus, banjir, itu adalah perilaku alam yang sudah biasa bagi dataran seperti ini. Begitu Bang Adit. Ya, baik. Wah, terima kasih, Mak. Dan yang menariknya begini, Mak. Ini dengan tidak mengurangi rasa empati kita, ya, Mak, ya. Terhadap apa yang telah terjadi kepada saudara-saudara kita, baik itu di Sumbar maupun di daerah lain, tapi karena kajian kita kearifan lokal Minangkabau termasuk Sumbar, ya, Mak, ya. Betul. Baik dan kalau tidak salah udah hampir rata nih. Hampir seluruh kabupaten kota, ya, Mak, ya, di Sumatera Barat dari data yang kita peroleh, walaupun ada yang parah, yang menengah, yang kecil, ya, Mak, ya. Tapi udah hampir sepertinya. Nah, beranjak kepada keterangan Mak tadi bahwa sesungguhnya nenek moyang kita dari jauh hari itu sudah memformulasikan, bahkan sudah mengkonstitusikan dalam undang-undang negarinya, kemudian memformulasikan dalam undang-undang isi nagari, kemudian juga dalam belajar ke alam, mungkin gitu, ya, Mak, ya. Iya, tata guna lahan, Nah, arsitektur, semuanya ya. harus. Nah, logikanya, Mak, Ya. tentu ketika itu kita ikuti. Nah, kan ini Iya. pertanyaannya, Mak, Betul. atau persoalannya. Ketika Konstitusi Minangkabau, ketika formulasi nenek moyang tentang kebencanaan ini kita pahami, ya, kita pelajari kembali dengan serius, dengan benar, dengan apa, ya, Mak, ya, dan kita ikuti. Tentu logikanya, ini logika sederhananya, Mak, ya, bencana mungkin tidak akan bisa kita tolak karena itu alam. Peristiwa alamnya tetap terjadi. Tapi kita bisa Mungkin bisa meminimalisir, ya, Mak, ya. Meminimalisir Ya. dampaknya. Jadi sepertinya dari kejadian ini kita ada sebuah pesan tersembunyi dari kejadian ini di tipe kita. Cobalah kembali membuka-buka, gitu, ya, Mak, ya. Membuka-buka Konstitusi Minangkabau atau undang-undang yang dibuat oleh nenek moyang kita dalam menghadapi kebencanaan, kemudian juga formulasi tadi, ya, seperti umpamanya persoalan hutan larangan, kan gitu, ya, Mak, ya. Iya. Apa istilahnya hutan larangan, ya, Mak, ya? Hutan apa, Mak? Hutan ulayat dan Hutan lubuk ulayat larangan. dan ya, apa, Mak? Lubuk larangan, ya. Lubuk Nah, larangan itu sumber mata air mata yang air. harus dijaga agar di sekelilingnya tetap rimbun, Ya. agar airnya jernih. Nah. Kalau pohonnya ditebang, airnya akan keruh, maka lubuk larangannya akan rusak. Nah, sementara, Mak, dari informasi-informasi yang kita dapat selama ini, Mak, yang membuat persoalan apa, ya, terjadinya Ya, dampaknya makin besar musibah ketika bukan air lagi, Mak. bukan air lagi. Ya, ini dia material-material yang dibawa oleh air ini, Mak, ya. Iya. Dan kita tidak tahu nih bersumber dari mana, tapi yang jelas mungkin ada sesuatu yang perlu kita evaluasi, ini, Mak, ya. Ya, ada dalam tata guna lahan itu rimbo harus bajiluang. Jiluang itu jenis pohon yang tidak boleh ditebang. Ada, ya, Mak, ya. Rantingnya saja tidak boleh dipatahkan. Itu, maaf, Mak, saya potong. Iya. Itu baru saya dengar, dan itu nama pohonkah atau semacam susunan ada gimana? satu pohon namanya jiluang. Tapi kalau di rimbo itu dikatakan ini pohon bajiluang. Bajiluang itu artinya pohon yang dilarang diganggu, rantingnya saya tidak boleh dipatah.
Itu dengan maksud apa, Pak? dengan maksud konservasi. Wah. Kenapa? Karena lu buat larangan akan keluh ketika jiluang itu diganggu. Jangankan ditebang, rantingnya dipatah saja, air akan keluh. Iya, 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 Nah, iya. yang seperti ini banyak yang dilupakan. Tata guna lahan kita, mohon maaf, agak bebas dan tanpa kendali. Nah, eh, semua itu mengakibatkan dampak dari hujan yang tiada henti itu jadi tidak bisa terserap oleh hutan. Iya, iya, iya. Ya, barangkali ini sudah pengetahuan orang sedunia bahwa cukup banyak kayu gelondongan yang turun dalam Galodo kemarin, baik di Sumbar, di Sumatera Utara atau di Aceh. Dan saya yakin baik masyarakat Batak atau masyarakat Aceh, mereka juga punya kearifan untuk menjaga hutannya, menjaga hutan larangan, lubuk larangan, hutan ulayatnya. Nah, di sana itu yang paling inti adalah ada wilayah konservasi. Iya, iya. Nah, ini yang barangkali yang sudah cukup banyak terabaikan. Maka dalam undang adat kan dikatakan, kok kalu haya diili atau pak jajak kaulu susuri jalan kemudia, lima ko gajah menyubarang, lima ko tabiang nalah luntur. Iya, iya. Nah, paninjauan itu ada di berbagai tempat untuk melihat keadaan itu. Sekarang paninjauan bahkan bisa di udara dengan drone. Iya, misalnya. iya, iya, iya. Nah, mengetahui itulah maka sangat penting usul Bung Adit tadi, kita kembali, cobalah kita bongkar kembali warisan nenek moyang, bagaimana hidup dengan alam ini. Begitu Bung Adit. Baik, baik. Menarik sekali. Ternyata memang apa ya? Ketika kalimat terakhir, Mak, bagaimana kita hidup dengan alam, begitu ya, Mbak ya. Saya jadi teringat, Mak, bahwa alam tidak akan pernah marah selagi dia tidak ganggu, begitu ya, Mbak ya. Bahkan alam itu kan memberikan apapun keinginan manusia ketika dia diperlakukan juga dengan baik, begitu ya, Mbak ya. Nah, artinya apa? Ya sekali lagi dengan kita tidak cari salah siapa nih, Mbak ya, tapi mempelajari Kita bahwa mengevaluasi diri. ketika terjadi ada persoalan dengan alam. Nah, tentu kita artinya yang berbuat tentu kita lah, gitu ya, Mbak ya, dan yang harus merubah, gitu ya, Mbak ya. Iya, itu satu yang pertama tentang konservasi. Yang kedua tentang tata masyarakat yang mulai tidak solid. Bung Adit, saya sudah mengatakan tadi, nagari yang bernama Paninjauan itu harus punya tabuah. Tabuah itu apa? Tabuah itu alat komunikasi memberitahu keadaan. Ada yang meninggal, tabuhnya duo-duo. Ada gempa, banjir atau banjir bandang, tabuhnya tigo-tigo. Kalau keadaan aman satu-satu. Nah, itu sudah diajarkan dalam petua adat, bagaimana nagari yang bernama Paninjauan itu jadi tempat memantau lingkungan sekitarnya untuk memberitahu ke nagari-nagari, ke tabuah di Musaji, tabuah nagari, tabuah kampung, oh keadaan kita sedang darurat, ini akan terjadi gempa, ini akan terjadi longsor, ini akan terjadi banjir. Itu harusnya sudah ada. Nah, siapa yang bertugas di sana? Di tiap nagari ada penghulunya. Ada penghulu Kapalo Banda, ada Pangkatuo Banda, ada Pangkatuo Nagari yang membawahi siapa? Yang di Kota Piliang namanya ada barisan penghulu itu yang disebut sebagai Lubalang. Dubalang ya. Lubalang ya. Manti penghulu, Manti Malin Lubalang. Nah, Lubalang itu punya koordinasi dengan Parik-Pagar Nagari, para generasi muda untuk bergerak lebih duluan mengingatkan. Iya, iya, iya. Nah, siapa yang memegang tabuah di nagari yang bernama Paninjauan? Bukan satu saja Paninjauan di Minangkabau, itu ada mungkin 12 atau 13 yang bisa melihat keadaan. Kau hujanlah 5 hari tidak berhenti. Kau lah perlu tabuah di gua untuk bertamu penghulu. Apa sikap kita? Kalau nagari di lurah itu kalau lebih 2 hari hujan mereka harus mengungsi. Ada undangnya. Lurah Nandiuni tidak boleh lebih 3 hari kehujanan. Ada perintahnya itu di undang adat juga, Pak ya? Iya. Jadi ada banyak undang adat yang perlu dibongkar kembali. Iya, iya, iya. Masyarakat yang tinggal di lurah seperti Salarehai ya,
itu lebih 2 hari hujannya itu harus meninggalkan tempat, ada perintah undangnya. Nah ini sudah kita tinggalkan, sudah kita lupakan. Negara yang tinggal di lereng tidak boleh 3 hari lebih kehujanan. Artinya apa? Hujan itu kalau lebih 3 hari kemampuan daya serap tanah itu sudah hilang. Longsor akan segera tiba, maka siap-siaplah. Tidak memusuhi longsor. Longsor itu akan datang kalau keadaan memang seperti itu adanya. Nah, yang begini bukan hanya konservasi yang harus dikembangkan, tapi pendidikan sosial kemasyarakatan menghadapi situasi. Betul. Semacam mitigasi berbasis kearifan lokal gitulah. Iya. Pak, ya. Dan kembali mengaktifkan peran Lubalang dalam kepenghuluan atau Parik Paga Nagari dalam mempersiapkan diri menghadapi keadaan. Begitu. Ya. Baik, ini semakin jauh pembicaraan kita, ini semakin menarik dan semakin nyata ternyata bahwa banyak sesungguhnya dalam ajaran-ajaran nenek moyang kita yang harusnya tanda kutip ya Mak ya sudah kita ikut sertakan ini dalam kebijakan-kebijakan kehidupan kita. Yang harus kita ingat, Kartu Pusako itu tidak lahir dari angan-angan, lahir dari perjalanan hidup nenek moyang kita berabad-abad yang lalu. Ketika mereka mendirikan rumah gadang, mungkin mulanya dibikin dengan batu, runtuh. Dibikin dengan kayu, dipaku, rusak. Akhirnya mereka menemukan ilmu arsitektur yang tahan gempa dengan pasak. Kemudian lahirlah Kartu Pusako untuk membuat konservasi lubuk larangan, hutan ulayat untuk menjaga agar ada daya tahan alam, bukit, gunung tidak mudah longsor. Kalaupun itu akan terjadi, maka dibatasilah bagi masyarakat dalam daerah rawan. Daerah Galuh 2 tidak boleh dihuni. Harusnya kalau sudah bernama Galuh 2 negarinya diberi jalan untuk Galuh 2 itu lewat. Ini Mak, yang menarik Mak. Banyak juga beredar di luar. Saya ingin juga mendekati dari kearifan lokalnya. Secara ilmiah, apakah sudah ada penjelasan atau belum? Air katanya, kalaupun dialihkan, ataupun walaupun beralih gitu ya Mak ya, apakah dialihkan atau beralih secara alami, pada saatnya, pada titiknya dia akan mencari jalan awalnya. Apakah itu memang benar Mak ya adanya? Artinya taruhlah jalan awalnya ke arah utara nih Mak ya. Kemudian dia beralih sedikit ke arah timur laut kan gitu ya Mak ya. Nah pada saatnya dia akan kembali lagi ke utara ini. Nah sementara ketika dia ke timur laut orang sudah mendiami utara nih Mak, jalur utara ini. Nah sehingga ketika dia mengambil jalurnya pertama itu maka habislah semuanya. Apakah itu ada di kearifan lokal Mak atau gimana? Soalnya ini banyak juga kita dengar di luar Mak. Istilahnya AY itu mencari jalan pertamanya Mak. Itu istilahnya Mak. Gimana? Ini yang kadang-kadang kita merasa lebih hebat dari alam. Alam itu harusnya jadi guru kita. Maka dulu penghulu pangkat tua banda namanya kalau di negara Kotopiliang itu tidak boleh memindahkan aliran air. Mereka hanya boleh memperkuat dinding tebing kalau sudah di lantai air. Dengan apa? Dengan tanaman yang bisa membelokkan. Jadi kalau misalnya sebuah kampung bertabrakan dengan arus air, bagaimana menjaga kampung itu? Tanami bambu sepanjang pinggir sungai itu. Itu makanya dulu banyak di pinggiran sungai itu bambu ya Mak ya? Iya. Jadi jangan coba-coba membelokkan aliran air dengan menggali. Tidak akan bisa. Hanya bisa dengan tanaman. Nah, ilmu-ilmu seperti itu yang belum dilanjutkan atau belum dipelajari kembali. Kemudian negara-negara tertentu dengan nama tertentu itu tidak boleh dirubah kondisi alamnya. Ini negara Mandiangin ini, airnya tidak ada. Jangan dicoba-coba penghuni di sana itu memaksakan diri harus punya konservasi air segala macam. Ya sudah, negara ini negara angin. Ini negara apa? Ini negara silungkang. Silungkang itu tempat kayu-kayu akan berselengkang-pengkang kalau terjadi galodo. Bagaimana kita menjaga agar nama itu jadi wawasan bersama masyarakat? Ini negara yang harusnya sangat waspada atau dalam
bahasa BNPB ini daerah merah ini. Ini daerah kuning, ini yang daerah hijau. Nah, daerah merah itu bagaimana kewaspadaan masyarakatnya diajarkan Dan mereka. apa ciri-cirinya gitu ya, Mak ya? Ada apa ciri-cirinya? Kita sangat berduka dengan Salaryhaya yang meninggal lebih 100 orang dan hilang lebih 100 orang. 3 jorong atau 4 jorong hilang. Salaryhaya itu silakan dibuka Tambo Salaryhaya, dijelaskan di sana itu memang akan jadi tumpuan galodo kalau hari hujan lebih dari 2 hari 3 hari. Maka ada undang adat mengatakan nagari di lurah lewat 3 hari hujan harus ditinggalkan. Nah, Salaryhaya itu di Kabupaten Agam, Bung Adet, di Kecamatan Palembayan. Itu galodo kemarin setelah 5 hari menghabiskan sekian jorong dan hilang sekian banyak masyarakat. Kenapa? Karena ya kita sangat berduka dengan itu. Kita terlambat menyadari Salaryhaya itu tidak boleh lebih 3 hari diuni kalau hujan tidak berhenti. Ada beberapa tokoh Salaryhaya yang menyampaikan kepada saya, "Bakut tuangku, ba mangkon nagari kami habis kok talambek gitu magi tahu ke masyarakat. Lebih 3 hari Salaryhaya harus tinggal." Namanya ya Salaryhaya. Iya. Ya. Salaryhaya. Tapi Salaryhaya gitu ya, Iya, Mak ya. sampai air lareh. Salareh itu dalam Tambo Nagarinya saya bongkar-bongkar, memang daerahnya cekungan yang tempat berkumpul banyak sumber air kiri kanannya. Dikelilingnya itu bukit-bukit dan sayang sekali banyak bukit-bukit itu yang sudah ditebangi sehingga daya tahannya sudah sangat lemah. Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, kita mencoba memahami terjadi peristiwa itu karena keadaan alam memang seperti itu dan kita terlambat menyadarinya. Begitu, Bung Adit. Jadi intinya memang kita mencoba beradaptasi. Itu barangkali ya, Mak, yang Iya, jalan satu jalan inti keluarnya apa. hidup di alam adalah adaptasi. Makanya bilang tadi belajar ke alam gitu ya, Mak ya. Artinya menyesuaikan diri dengan alam gitu ya, Mak ya. Baguru ke alam. Baguru ke Alam alam. jadi guru. Begitu ya. Baik. Baik, Dun Sanak Pananga, barangkali ada yang ingin bergabung ya. Tadi saya lihat ada di Eva, tapi karena pembicaraan sedang masih belum sampai di titiknya, belum saya terima. Silahkan di 08166 09240 atau di 0751 812 414 ya. Kami tunggu telepon Anda yang ingin bergabung, menanggapi, bertanya, ataupun mungkin kita bisa sharing pengalaman gitu ya, Mak ya. Betul. Nah, itu uniknya di Gerbang Lokal ini ya, Mak ya. Kita bisa sharing gitu ya. Iya, saya dapat berita dari salah seorang sahabat saya, Pak Safrizal, yang dari Nagari Salaryhaya. Di kampung kami, Tongku, sudah lebih 100 yang meninggal, mayat ditemukan, lebih 100 yang hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, itu cobaan untuk kita semua. Mari kita turun bersama, mari kita saling memperkuat, terutama bagi mereka yang ditinggalkan. Tentu banyak sekali yang kehilangan saudara, sanak saudara, dan mungkin ada generasi-generasi yang tidak punya lagi tempat sandaran. Mari kita bersama turun. Kalau dalam perintah adat itu yang dikatakan kababayak baimbawan kababuluan bahambawan itu adalah turun bersama, turun orang rantau turunlah bersama, yang di kampung turunlah bersama. Tolong kita selamatkan mereka yang masih melanjutkan hidup, terutama di negara-negara yang hilang itu. Ada sekian desa, sekian nagari kampung yang hilang. Sama juga di Aceh beberapa desa juga hilang. Sampai mualimnya menangis itu. Gubernurnya Mak ya. Ya. Baik, ya kembali ada yang ingin bergabung silahkan di 812414 ataupun di 08166 09240. Baik. Nah, Mak, kita sembari ada telepon masuk, kita nih ada masuk, Mak ya. Kita coba terima di 08166 09240 ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutia mak tuanku. Iya, dengan Pak Nur Tanjung nih suaranya ya. Ya, silakan Pak Oke, Nur. silakan Pak Nur. Ini kok kan betul. Antara terjadi itu kan terjadi itu mak. Mm-mm. Betul. Cuma kecil mama tadi. Kau aduh ayi di kalau di dia Hmm. jadi air ke kaulu. Maka gajah menyebarang. Mm-mm. Iya. Kini kan lah berjajak babaki aku. Bau Iya. dia bersepasan. Boleh Pak Sipasan. Ayo, sudah tu mata situ nan kata fikir awak lemah. Mm. Terus dia kini di Batai Padang kayu golondong kan banyak kan. Betul, betul. Itu lucuan. Kini kan kebijakan itu bicara pengulu le kan. Betul, betul. Itu masalahnya kini kan. Hmm. Itu mak terima kasih atas solusinya mak. Iya, Mak. Oke, Pak Nur Tanjung. Beliau kau begala malin sampono, Mak. Iya, malin sampono ya kena salah beliau. Nah, menarik di kata-kata terakhir beliau tadi, Mak, bahwa bicara pertama kebijakan, yang kedua kebijakan tidak di penghulu. Nah, gitu. Sementara persoalannya di negari, kan gitu ya, Mak ya. Persoalan di negari, notabene yang tahu persis dengan negarinya, bahkan yang mempunyai ikatan emosional adalah tentu nih emaknya, penghulunya gitu ya, Mak ya. Nah, ini apa yang pesan yang ingin sampaikan oleh Mak Nur yang Mono tadi? Mungkin Mama bisa lebih menjabarkan sudah, Mak. Iya, kita harus jujur mengatakan bahwa penghulu di nagari kemungkinan besar sudah lagi tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan lengkap undang-undang nagari, bagaimana agar hutan larangannya tetap bertahan, agar lubuk larangannya tidak diganggu, agar tata guna lahannya sesuai dengan aturan adat. Kita bersama masyarakat Minangkabau memohon dengan sangat kepada pengambil kebijakan yang lebih tinggi negara di sini, berilah kembali hak masyarakat adat untuk menjaga lingkungannya. Jangan sampai masyarakat adat itu jadi bulan-bulanan ketika bencana terjadi, mereka sudah tertimpa musibah, kemudian mereka dituduh penimbul masalah. Padahal kalau masyarakat adat itu diberikan kewenangan menjaga warisan nenek moyang dengan lebih berkewenangan, rasanya banyak yang bisa dikurangi dampak bencana ini. Saya sepakat dengan Pak Mari Sampono, di Mako Gajah Maju Barang, Gajah Maju Barang itu di sini penghulu kita sudah berkurang kewenangannya dan diambil oleh kewenangan negara. Dan negara ini kemungkinan ada gajah-gajah yang sudah menyeberang dan membuat air keruh di Muaro ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemberian hak pengusahaan atau penguasaan hutan itu sebagian besar tidak lagi melibatkan masyarakat adat, sehingga konservasi hutan nagari itu banyak yang tidak terjalankan dengan baik atau malah terabaikan sama sekali. Kalau kata Pak Malin Sampono tadi, kita lihat bukti nyata kayu gelondongan yang luar biasa banyaknya di muaro-muaro sungai di seluruh daerah bencana, baik di Sumbar, Sumut atau Aceh. Kita melihat bukti bahwa hutan ulayat, lubuk larangan sudah tidak lagi terjaga oleh para penghulu nagari karena kewenangannya sudah diambil oleh negara. Mohon perhatian bersama ini. Himbauan kita, kalau dilakukan evaluasi lebih lengkap, saya pikir Pak Presiden juga sudah melihat itu. Kita lakukan evaluasi lengkap bahwa perlu kembali memberi kewenangan minimal untuk menjaga konservasi hutan ulayat dan lubuk larangan nagari-nagari agar bencana ini tidak menjadi makanan rutin
berulang dari tahun ke tahun. Begitu Bung Adit. Ya, terima kasih Mak, dan ini sepertinya memang udah mewakili masyarakat adat nih Mak ya, dan rasanya Iya. tidak salah karena Mak juga tuanku seorang seorang perangkat adat gitu ya Mak, yang mewakili masyarakat adat. Ya, ketika sebuah negara punya hutan ulayat, itu tidak bisa disertifikatkan, tapi kadang-kadang satu dua negara hutan ulayat itu sudah diberikan hak penguasaan hutan oleh negara. Sehingga masyarakat cuma bisa menerima dampaknya. Ya, mudah-mudahan ini jadi perhatian. Ya, 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 baik. Baik, terima kasih Pak Nur Tanjuang Malin Sampono ya, yang sudah tadi bergabung dan sedikit memberikan inspirasi nih ya, dengan dua kata terakhirnya saya masih ingat itu menarik sekali, tentang bagaimana penghulu nih ya tidak apa yang sudah jelas mak tuanku barusan gitu ya. Iya. Baik, yang lain mungkin masih ada yang ingin bergabung. Waktu kita masih ada, lebih kurang 10 menit lagi dan sanak parangnya. Karenanya saya juga tidak bisa menahan Mamat berapa lama ini, karena saya tahu Mamat lagi ada kegiatan di Tamu Daya ya Mak ya. Ya, sedang seminar tentang kajian barang museum. Gitu ya. Baik. Nah, sembari nanti mungkin belum ada yang masuk ya, kita coba lanjutkan Mak. Nah, sekarang kan kita lihat Mak ya, udah banyak nih bantuan yang turun gitu ya Mak ya. Alhamdulillah. Iya, perantau Para juga. perantau luar biasa. Iya, mungkin bisa jadi kita kategorikan ini jatuh kepada buruk bahan bawaan tadi Mak ya. Budak bahan bawaan. Artinya apa? Sesungguhnya saya melihat di sini nilai-nilai keminangkabauan itu tidak hilang sesungguhnya gitu ya Mbak ya. Kalau selama ini mungkin kita agak pesimistis ya dengan perkembangan terjadi gitu ya, bahwa Minangkabau hari ke hari nanti akan terikis. Tapi ini sebuah kabar positif saya pikir, hikmahnya bisa kita ambil sini, bahwa ternyata saya jadi ingat Pak, Raso Bakampuang. Kemudian ada dulu tali apa istilahnya Mak, ada yang menjelaskan dulu dari rantau dan kampung itu tali raso apa saya lupanya. Itu ternyata dibuktikan hari ini bahwa raso dan tali raso antara rantau je kampung itu di Minangkabau masih hidup. Nah, kira-kira apa yang bisa kita berdayakan dengan ini, dan yang perlu kita pelihara ini ke depannya kan gitu ya Mak ya. Rasa-rasa nilai seperti ini maksud saya kan. Ini tidak hanya bicara bencana nih Mbak ya. Oke, di bencana kita seperti ini. Bagaimana umpamanya bencana-bencana lain masih banyak loh Mbak. Bagaimana stunting umpamanya gitu ya. Masih tinggi ya macam. Bagaimana umpamanya tingkat kemiskinan macam. Nah, ini kan bisa kita kategorikan satu yang harus ditanggung bersama juga. Nah, melihat adanya rasa atau tali seperti ini Mbak, apa yang terbersit di pikiran Mbak untuk kedepannya nih Mbak ya. Terutama untuk bencana. Barangkali mungkin masyarakat yang paling kuat rasa berkampungnya itu adalah orang Minang. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa dana dari rantau untuk pembangunan kampung itu Sumatera Barat juara. Baik membangun sekolah, membangun masjid. Kalau membangun masjid tinggal di WA saja perantau, kau masjid berutang. Gitu 10-20 juta itu enggak sampai sejam sudah sampai. Iya. Ya, ada seorang influencer membuka donasi untuk orang Minang, dalam 3 jam dia dapat sekian miliar untuk bencana ini. Ini contoh bahwa rasa cinta kepada kampung halaman itu masih sangat kental. Dan Mama terkadang mereka nggak lahir di kampung loh Mak. Iya. Ini unik ya. Ini uniknya. Cukup banyak orang tahu kita yang sudah sekian keturunan di perantauan gitu ya. Tapi cintanya kepada kampung halaman, kepada ranah Bundo Kanduang itu masih luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan di sini? Iya. Yang pertama tentu tetap menjaga silaturahim itu baik dan berjalan terus. Ikatan keluarga, ikatan kekeluargaan masyarakat Rantau Minang itu selalu berkomunikasi dengan kampung halamannya. Jangan hanya ketika
terjadi bencana baru mengadu ke rantau, atau orang rantau baru turun ke kampungnya ketika terjadi bencana. Kenapa tidak sepanjang tahun kita juga bicara tentang konservasi di nagari kita, di Iya, kampung iya, kita. iya, iya, iya. Kenapa kita juga tidak bicara tentang bagaimana keberlanjutan masyarakat adat, keberlanjutan pewarisan nilai-nilai yang Iya, kita iya, iya. bicarakan tadi, yang rasanya cukup banyak yang masih bisa kita lanjutkan, kita pertahankan. Dan di Minang itu punya satu momen ya, Mak, Pulang Basamu gitu ya, Mak ya. Pulang Basamu, Iya, ya, iya, iya, iya. membicarakan kembali tata guna lahan di kampung kita. Iya, 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 menarik. Seberapa besar pun investor yang datang, kalau ini lubuk larangan janganlah diganggu. Ini konservasi untuk anak cucu kita, untuk jangan terjadi peristiwa musibah lagi. Kalau ini hutan ulayat, ya ini harus kita jaga bersama. Barangkali mungkin kalau itu terjadi, Mak, saya jadi kepikiran itu terjadi dan itu disepakati bersama oleh masyarakat adat di negari, Mak. Iya. Kemudian rekomendasi ke pemerintah mungkin bisa dipertimbangkan juga, Mak ya. Iya, iya. Ini yang perlu, karena kita jujur juga, kalau orang di kampung itu kadang-kadang sudah habis harinya untuk Iya, iya, iya. cari makan. Orang di rantau itu cukup banyak waktunya untuk berpikir tentang kampungnya. Iya, iya. Mungkin dipikirkan oleh orang rantau, dirundingkan dengan masyarakat di nagari untuk mengajukan hak-hak masyarakat adat, minimal konservasi untuk menjaga lingkungan. Minimal. Iya, iya. Tentu saja yang lain yang Bung Ali katakan tadi tentang keberlanjutan sosial ekonomi yang nak kemanakan di kampung. Iya, iya, iya. Ya, kita agak iri juga kenapa masjid di kampung itu cepat sekali pembangunannya. Iya, Tapi kalau yang lainnya agak terseok-seok, mungkin penggeraknya yang kurang. Iya, iya. Kalau penggerak untuk masjid itu kan banyak ustadz dan buya. Iya, iya, iya. Tiba-tiba sudah berdiri megah saja masjid indah. Betul, betul, Mak, bilang betul. Begitu Bang Adit. Oke, baik, ya menarik sekali, Mak. Perbincang kita hari ini begitu banyak yang akhirnya bisa kita silau kembali, Mak ya, bahwa mulai dari ajaran-ajaran nenek moyang dalam menghadapi, memitigasi musibah bencana gitu ya, Mak ya. Kemudian juga bagaimana ketika terbencana dan bagaimana ke depannya, semacam evaluasinya juga, bahkan dengan hubungan perantauan kan gitu ya, Mak ya. Iya, iya. Karena memang saya sendiri kaget, Mak, melihat bagaimana para harus ya, Pak. Dulu saat kita tahu gitu, Mak ya. Begitu apanya mereka kampung halaman. Iya, paham bawaan Ya, itu terlihat. paham Ya, bawaan gitu. paham Nah, bawaan itu terlihat. ini sesungguhnya sebuah kekuatan luar biasa saya pikir gitu ya, Mak. Iya, Kenapa ini jangan sampai dilepas lah, itu intinya, Mak, ke depannya kalau bisa ini jadi sebuah yang berkelanjutan gitu ya, berkelanjutan. Iya, iya. Dulu pernah cukup besar dengan Gebu Minang, tapi Gebu Minang itu jangan satu-satunya. Ya, ya, ya. Makin banyak makin bagus. Ya, ya, ya. Ya. Bagaimana kita mempersiapkan masyarakat Minangkabau menghadapi apapun yang terjadi ke depannya secara masing-masing negari, cakap kampuan jago kampuan, cakap nagari jago nagari, kenapa tidak? Ya, ya, Begitu, ya. Baik. Dan apakah ini juga ada sebuah apa yang Mak lihat hubungan seperti ini, Mak, dari apa yang terjadi di masyarakat Minangkabau ini, Mak? Relasi batin antara kampung dan rantau itu tidak pernah putus. Nah, walaupun secara visual penampilan sudah berubah, Ya, ya. tapi cinta kampungnya tidak pernah putus. Ya, kenapa itu kira-kira, Pak? Apa artinya dengan kita tahu kita akan pelihara itu maksudnya, Pak? Oh iya, ya kita ingat sebuah puisi dari Muhammad Yamin, panggilan tanah kelahiran. Tanah kelahiran itu bukan tempat lahir sebenarnya, tapi asal usul nenek moyang yang punya pengaruh, kalau dalam biologi dikatakan pengaruh genetis, tapi genetika. Tapi pengaruh yang paling besar itu pengaruh etikanya lah, pengaruh rasa cinta itu. Ya, ya. Kita tidak bisa menjabarkan cukup jelas bagaimana orang Minang itu rindunya ke kampung itu luar biasa. Ya, ya, ya. Bagaimanapun keadaannya, tetap mereka cinta kepada kampung halamannya. Jadi ketika terjadi sesuatu, mereka langsung baham bawan. Ya, ya. Nah, ini
saya katakan ini tambo yang ada dalam diri orang Minang. Itu dia tambong ya. Tambo dalam diri itu yang pertama dia punya nagari. Nagari itu baik nagari bapaknya, nagari ibunya atau nagari neneknya. Walaupun belum pernah dia tempuh. Kemudian dia punya suku. Walaupun sukunya itu sudah bercampur dengan suku lain, dia masih merasa orang Minang. Banagari Banagari Bampe suku, Banagari Bampe suku itu ada tambo dalam diri orang Minang. Bahwa selamanya akan tetap menyatu dengan dirinya gitu ya, Mak ya. Iya, Oke. tidak akan hilang Ya, rasa dia sebagai orang Minangkabau. Begitu barangkali Bu Adit. Baik, Pak. Dan terakhir saya hubungkan dengan Pulang Basamo. Saya pikir karena Pulang Basamo tidak lama lagi, Mak ya, sekitar 2 bulan lagi. Mungkin harapan kita ya, Mak ya. Ini agak berdekatan nih. Tahun baru kemudian Ramadan. Iya. Jadi dan musibahnya terjadi juga mendekati itu ya. Mudah-mudahan ini jadi perbincangan nanti para rehabilitasi ya. Gimana ke depannya para perantau mencoba ya seperti harapan kita tadi Mama bilang tadi gitu ya. Apa salahnya setiap tahun ketika apa gitu ya sebaiknya gitu kan samping setelah berbincang-bincang kembali selain bagaimana tata guna lahan kita, bagaimana konservasi kita di nagari kita, di kampung kita. Jangan semuanya lepas kendali. Mudah-mudahan tidak. Baik. Oke, Mak Tangguh, terima kasih Mak untuk waktunya dan untuk pencerahannya pagi ini luar biasa. Saya pikir banyak hal yang bisa kita ungkap dan mudah-mudahan ini menjadi referensi, menjadi masukan untuk kita bersama dan juga untuk para pengambil kebijakan kita. Mudah-mudahan juga menjadi pertimbangan itu ya Mak ya, apa yang Mak rekomendasikan tadi ke depannya. Iya, karena warisan itu sebenarnya adalah rambu-rambu yang memperingatkan kalau kalian melanggar ini kalian akan menghadapi ini. Kira-kira itulah ya. Oke, baik dan selamat mendengar sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik Kearifan Lokal Minangkabau menghadapi bencana bersama Mama Tangguh Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yadan Tangguh Mangkudun. Terima kasih atas dengarannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Juga terima kasih teleponnya untuk Pak Mulya Sempono tadi ya, yang sudah menginspirasi kita bersama. Dan acara ini bisa Anda ikuti terus dan sementara pada Kamis pagi pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.